Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafira Wardana Amir dari kelas PGSD 7C. Berikut adalah tugas video pembelajaran saya mengenai MIT Diagnostik Kesulitan Belajar Bahasa. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Langsung saja, yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa ini berkenaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pengertian pembelajaran bahasa adalah berkaitan dengan proses yang terjadi pada waktu anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Kompetensi dalam pembelajaran bahasa ini meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, untuk teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menjelaskan bahwa bahasa akan dapat diperoleh dan dikuasai karena faktor kebiasaan. Seorang anak akan dapat menguasai bahasa bila semakin sering dia mendapatkan stimulus dari luar yang membuat dia tertarik untuk mencoba berkomunikasi dengan memberikan respon melalui gaya bahasa sendiri. Teori nativisme. Teori nativisme menurut Chomsky hanya dapat dikuasai oleh manusia. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Selanjutnya, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang menentukan urutan perkembangan bahasa yang berasal dari kematangan kognitif. Teori yang terakhir yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Sejak lahir, anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain: gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar siswa seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan sebagainya. Yang terakhir, solusi yang diberikan dalam menangani kesulitan belajar berbahasa. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan lebih melihat tulisan di papan tulis dengan lebih jelas. Begitu pula dalam mendengarkan semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru akan lebih jelas. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua di rumah. Yang ketiga, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran. Yang keempat, suasana belajar yang menyenangkan. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Dan untuk yang terakhir adalah motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian orang tua, karena peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Jadi cukup sekian video pembelajaran saya mengenai
membahas mit diagnostik kesulitan belajar bahasa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.